Sebelum kita mulai ibadat arwah kita pada malam hari ini, untuk lagu pembukaan nomor 79, untuk lagu antar bacaan nomor 215, dan untuk lagu penutup nomor 90. Ini saudara kita, ini saudara kita, menghadap pada Bapa Allah penciptanya. Mari kita hormat serta kita doakan agar Bapa menyambutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus memberikan karunia dan kesejahteraan kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan saudara tercinta yang telah dipanggil Tuhan. Meskipun mata kita tidak dapat melihatnya lagi, namun kita yakin bahwa ia tetap bersatu dengan kita. Sebab di surga umat Allah merupakan satu keluarga yang selalu erat hubungannya. Dalam persatuan itu pun hendaknya kita mengadakan sembahyang ini demi kebahagiaan saudara di surga dan demi keselamatan kita di dunia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami menyatakan kepercayaan kami kepadamu, bahwa saudara kami yang telah meninggal kini berada dalam perdamaian. Persatuannya dengan Kristus di dunia ini kini dilanjutkan di dalam surga. Kami percaya bahwa kami bersama dengan mereka setelah Kau panggil, merupakan satu keluarga, satu tubuh dalam Kristus. Maka berilah agar kami senantiasa ingat akan persatuan yang membahagiakan itu, dan menghormati mereka yang sekarang sudah berada di dalam surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan bangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan akan membiarkan kamu tinggal di tanah. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Cahaya hidupku di Kau Tuhanku, Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur
sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Tuhanku. Bacaan dari Injil Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman dan adik-adik sekalian, pasti tadi telah mendengarkan, kita bersama-sama mendengarkan Injil menurut Yohanes. Dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada-Ku. Bahwa saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, jangan pernah kita gelisah akan masalah yang akan datang. Seperti pada malam hari ini, kita tahu bahwa Yesus mengatakan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Artinya bahwa kita jangan pernah gelisah akan masalah-masalah yang akan datang pada kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, pada ayat ini dikatakan bahwa Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia dan melalui Dia, dia akan melalui Yesus Kristus ini dapat menguatkan hati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra dari alam. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan saudara kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa. Kristus akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Marilah kita berseru kepadanya. Kristus, Putra Allah yang hidup, Engkau membangkitkan sahabatmu Lazarus dari alam maut. Bangkitkanlah semua orang yang telah meninggal di dalam kehidupan dan kemuliaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus menghibur orang berduka cita ketika Lazarus, pemuda naik dan putri Yairus meninggal. Engkau menghapus air mata kaum kerabat mereka. Hiburkanlah semua orang yang berkabung karena kehilangan sanak saudaranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus penyelamat, hancurkanlah kekuasaan dosa yang membawa kematian, sehingga kami layak menerima kehidupan abadi dalam Engkau.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristus penebus kami, ingatkanlah akan semua orang yang tidak mempunyai harapan karena belum mengenal dan mengimani Engkau. Semoga mereka percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menghendaki agar tempat kediaman kami di dunia ini akhirnya dibongkar. Sediakanlah bagi kami tempat kediaman abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kelak kami berjumpa kembali dengan saudara kami dalam sukacita kemuliaan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan penantara kami sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita perhatikan nasihat Allah yang tercantum dalam surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 6 sampai 9. Hendaknya kamu gembira, biarpun kini harus berduka cita, karena mengalami bermacam-macam pencobaan. Memang perlu kamu dicobai, agar terbukti bahwa kepercayaan tahan uji. Bukankah kepercayaanmu lebih berharga dari emas yang diuji dengan api? Marilah kita memperhatikan nasihat Allah yang tercantum dalam surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 6 sampai 9. Hendaknya kamu gembira, biarpun kini harus berduka cita, karena mengalami bermacam-macam pencobaan. Memang perlu kamu dicobai, agar terbukti bahwa kepercayaan tahan uji. Bukankah kepercayaanmu lebih berharga dari emas yang diuji dengan api? Maka kamu akan mendapat pujian dan kemuliaan, serta hormat pada hari penampakan Yesus Kristus. Biarpun tidak dapat melihat Dia sekarang, kamu percaya dan mengasihinya. Dari sebab itu, kamu bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan, sebab sudah mulai menikmati kebahagiaan surgawi dan akan mencapai tujuan kepercayaan, yakni keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena sabda-Mu yang menghibur kami. Semoga kami selalu mengindahkan tujuan perjalanan hidup kami di dunia. Bantulah kami yang masih berziarah menuju rumah, agar kelak kami Kau satukan dengan sanak saudara dan kaum kerabat dalam kalangan para kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kuatkanlah kami agar kami berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, dengan ini upacara sembahyang ini telah selesai. Kita tutup dengan tanda kemenangan Tuhan.
dari PKK 1 semester 3. Pada saat ini kami mengerjakan tugas liturgi yang bertemakan ibadat arwah. Semoga